praktis. Kayak untuk pakai sarung, ya, boleh seperti ini. Ini sudah tertutupi, ya. Dan nanti pakai apa namanya, sabuk. Sabuknya apakah ada sabuk khusus? Jawabannya tidak ada. Sabuk apapun boleh, ya. Karena sabuk bukan bagian dari pakaian. Karena dia mengatakan sabuknya juga dengan berjahit, tidak tepat juga, ya. Karena yang nggak boleh itu yang pakaian sama celana, ya. Baik, jadi seperti ini boleh. Atau misalkan antum mau seperti ini, kalau ditutup, ya. Nah, ini kan. Ini juga boleh. Ini antum mau bentang, ya. Mau jalan cepat, jalan lambat, asal jangan salto aja. Ini bisa, gitu ya. Nah, ini namanya apa? Izar. Nah, ini pakaian atasnya, namanya ridha. Ya. Caranya langsung pakai seperti ini. Dimasukkan ke sini. Ya. Nah, kemudian yang bisa lemparkan ke sini. Sudah. Ini cara memakai pakaian atas. Nanti pas mau iya. Kalau aku mau masukkan ke sini juga ada apa? Ya, masukkan di sini. Ini nggak masalah. Ya. Seperti ini nggak apa-apa, ya. Asal nanti pas melaksanakan pelaksanaan ibadah tawaf, aku harus tahu cara-caranya, ya. Nah, jadi ketika ada pengumuman kita mau lewat jalan, semua laki-laki mencuci pakaian, kecuali ridha dan izar. Peci dibuka juga. Peci dibuka, ya, supaya antum lihat lebih sempurna. Kita buka peci ini, dibuka semua. Kemudian pas bersejajar dengan jalangkah, kita kan di pesawat nih Bapak Ibu, ya, di pesawat sejajar dengan jalangkah. Apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, ya, itu aja. Cukup. Sekali lagi, labbaik Allahumma umratan, ya. Kalau mau ditambah, Allahumma hadhihi umratun la riya fiha wa la sum'ah, juga boleh. Adapun kalimat labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila haji, sebagian ulama mengatakan ini tidak ada. Gitu. Ini tidak ada. Cukup labbaik Allahumma umratan, ya. Coba kita baca sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, sekali lagi, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Mau 100 sekali lagi. Baik. Kalau mau lebih panjang, ikutin ya. Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya, kalau mau menambah, ya Allah, ini adalah umrah yang tidak ada riya, yang tidak ada sum'ah di dalamnya. Betul-betul ikhlas. Tapi kalau nggak hafal, Bapak Ibu cukup ucapkan labbaik Allahumma umratan. Ingat, jangan sampai kelewat. Kalau kelewat, harus balik lagi. Kemana tuh? Balik lagi. Ya, pesawatnya suruh mundur. Agak mungkin. Ya kan? Atau dijeda, salah. Ya.
kalau kita itu melakukan ihram, lihat, ihram bagian daripada rukun. Tapi melakukan ihram dari miqat ini kewajiban. Ada rukun, ada wajib, sudah dijelaskan. Ya, sah, tapi harus bayar dam kalau lewat kemudian ihramnya melewati miqat, karena miqat itu setara. Miqat adalah apa? Setara. Kecuali kalau itu di Madinah, lebih enak di Madinah dari pesawat ya. Kalau pesawat cepat, lebih baik kita tunggu dan kita melakukan ihram sedikit sebelum pas daripada kelewatan. Nah, ini disebutkan sama ulama. Ya, nah ini kita ceritanya masih di atas pesawat ya. Ya, bayangkan kita di pesawat. Ya, baik sekali lagi. Pas ada pengumuman, misalkan 30 menit lagi atau 15 menit lagi, atau hitung aja. Ya, hitung. Tapi biasanya pemimpin nanti dikasih tahu nanti. Diingatkan 30 menit lagi, ya, 3 menit lagi, start. Ya, jadi kita bacanya apa? Labbaik Allahumma umrah. 3 kali lagi supaya apa? Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nah, tapi bacanya cuma sekali ya. Bacanya cuma sekali. Ini untuk latihan. Ya, sekali lagi. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Setelah itu, Bapak Ibu dianjurkan membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Ya, dari sejak kita mengucapkan itu. Kapan berhentinya? Kalau umrah berhentinya itu ketika Bapak Ibu mau tawaf. Ingat ya, kalau umrah berhenti talbiyah ketika Bapak Ibu ingin melakukan tawaf. Kemudian kalau haji, talbiyahnya dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Berhentinya kapan? Berhentinya Bapak Ibu ketika mau lempar jumrah. Jadi dari tanggal 8, 9, 10 baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Coba baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus baca ini sampai kapan Bapak Ibu? Sampai mau tawaf. Apakah boleh kita baca yang lain? Boleh. Baca Quran boleh, doa boleh, zikir yang lain boleh. Tapi berbanyak talbiyah. Apakah boleh ngobrol? Boleh. Tapi ngobrolnya yang baik, ya kan? Gimana nasihat ya kita? Ya. Dari awal kita melakukan ini, ihram, ingat sudah masuk larangan. Larangan-larangan itu diperhatikan. Ya, kakinya wangi nggak boleh, ngambil rambut, gunting rambut nggak boleh, buku nggak boleh, berburu nggak boleh, hubungan suami istri apalagi, ya, ngobrol sama istri, bercanda yang jorok-jorok juga haram, nggak boleh. Jadi semua diperhatikan, itu larangan. Ya, nah sudah pesawat turun, ya kita turun. Nanti kita sedang praktek langsung. Habis kita ihram Bapak Ibu, kita di hotel menaruh barang-barang dan seterusnya beres, ya istirahat paling setengah jam, ya atau 1 jam untuk bersih-bersih karena mau ke toilet. Kita masuk ke tawaf, rukun yang kedua. Ayo kita tawaf di luar, ya. Ya, itu Bapak Ibu, itu ngangkat tangan begini ya, ucapkan Bismillah Allahu Akbar, menghadap ke
tadi Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak sempat karena rame, boleh miring gini, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali saja, tidak berkali-kali. Ya, ini anak ingatkan karena kita melakukan ibadah ini harus sesuai sunnah dan cuma sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuh kali muter tetap sekali. Tetap iya. Dan tidak dicium. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya. Juga tidak berkali-kali. Ini ada sebagian ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Yona. Ini bid'ah. Ya. Sekali aja Bismillahirrahmanirrahim. Dan perhatikan, banyak orang yang melakukan kesalahan di sini. Kita jangan ikutin mereka. Kita ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan mutar 7 kali di sini. Ayo kita jalan. Ya, coba kita depan ya. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita di sini ya, Bapak Ibu, baca apa saja. Ya. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh ya. Nah, perhatikan ini lingkaran setengah ini namanya Hijr Ismail. Bapak Ibu jangan sampai mengelilingi Ka'bah dari setelah itu, nanti nggak dihitung putaran, nggak sah tawafnya. Iya ya Bapak Ibu, iya. Baik, perhatikan Bapak Ibu, kedengaran? Alhamdulillah. Perhatikan, ini namanya Hijr Ismail. Jangan tawaf masuk antara Ka'bah dan Hijr Ismail, karena tawafnya tidak sah. Kenapa? Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah. Ya, Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah. Oleh karena itu, kalau misalkan Bapak Ibu tawaf antara Hijr Ismail dengan Ka'bah, tawafnya nggak sah. Ya, jadi tawafnya harus melebihi Hijr Ismail. Jadi kita baca apa? Baca macam-macam. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo kita putar. Subhanallah, ya. Boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Betul. Baca begini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada bacaan khusus ya, tapi ini contoh saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sujud sebelum Hajar Aswad, Bapak Ibu, sujud sebelum Hajar Aswad ini namanya sujud, namanya rukun yamani. Dari sinilah Bapak Ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Ayo kita praktek. Ya? Ada. Yang kita ada nanti. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sampai sini lagi, ya betul diingatkan. Nanti ada tanda biru kalau Bapak Ibu nggak tahu ya. Tanda biru, lampu hijau. Bukan biru, hijau. Lihat kanan. Kemudian kalau sudah pas, ya kita mau masuk ke putaran kedua kan? Kita mengucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi. Baca apa saja. Baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Oh, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh. Baca apa saja ya. Tidak ada bacaan khusus antara
hajat aswad sampai rukun yamani. Nah, ketika sudah sampai rukun yamani lagi, ya, ini yang kedua ya, baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian yang mau ketiga kita mengucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Bapak Ibu, tadi saya tidak menjelaskan sunnah yang saya terlewat, ya, karena memang kalau penuh itu susah dilakukan. 3 kali putaran pertama itu jalan cepat, ya, gitu. Kalau bisa, jadi, ya, ini 3 kali putaran pertama, ya, jalan putaran pertama, saja itu. Tapi karena penuh, biasanya nggak kita, ya, kita jalan aja, ya. Ya, saya perempuan kan? Laki-laki aja. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Nah, dari rukun yamani hajat aswad baca apa lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita putar lagi. Enggak, yang keempat jalan biasa. Yang keempat jalan biasa. Zikir apa saja boleh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat anak, ya, jangan sampai berbesar ya. Jamaahnya hilang Bapak Ibu ya. Nanti tersesat. Ya. Nah, ketika sudah sampai rukun yamani, Bapak Ibu, kita baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus baca lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh ya. Apa saja boleh baca. Baca Quran boleh tidak? Boleh. Ya. Boleh. Coba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh. Boleh. Doa boleh. Boleh. Doa boleh berdoa. Nah, ini apa namanya rukun yang mana lagi? Baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa bacaannya apa kita di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tangannya gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tunggu sebentar, tunggu yang lain ya. Ini berarti sudah yang ketujuh kan? Sudah. Mau ketujuh atau sudah? Sudah. Karena mikirin antum. Kalau lupa gimana Ustaz? Ya, kalau lupa ambil yang terkecil. Ya. Lupa apakah 5 atau 6, antum ambil 5. Ya. Ada yang nanya, Cat, ya. Anda untuk pastiin bawa karet satu masukin. Ini boleh nggak menjadi tunang nggak? Jangan lupa. Mengingat Ya, boleh. Ya. Bawa karet, ini tunggu-tunggu ada kan? Ini aja nggak tahu saya berapa kali putar. Oh gitu. Ya, ya. Tanda. Tanda. Ya. Kalau ini kadang
Iya. Sebab syaratnya wudu. Ya, tapi sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan tidak wudu nggak apa-apa. Ya. Tapi usahakan wudu, apa ya? Tapi kalau misalkan nanti mau sholat, tanpa batal, wudu lagi. Wudu dulu. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, sengaja kami berhenti di sini supaya tahu semua. Setelah kita selesai dari 7 putaran, tidak mengucapkan Bismillah Allahu Akbar lagi. Ya, setelah yang ke-7 tidak mengucapkan Bismillah Allahu Akbar lagi. Kita jalan terus menuju Hijr Ismail. Nah, itu bukan Hijr saya, apa namanya? Maqam Ibrahim. Ya. Nah, kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu bacaannya. Sekali lagi ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sekali lagi. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sekali lagi. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min min maqami Ibrahim musalla. Nah, kita jalan Bapak Ibu. Perhatikan untuk yang bapak-bapak, ini ditutup lagi. Pundaknya ditutup lagi. Ya, dan selesai. Kemudian Bapak Ibu ambil tempat di sini antara Maqam Ibrahim dengan Ka'bah. Disunahkan untuk sholat 2 rakaat Bapak Ibu. Di sini areanya. Ya, tapi ingat jangan sampai mengganggu orang yang tawaf. Mundur. Ya. Kalau kita mundur belak, susah gitu ya. Ada gambarannya lah ya. Salatnya berapa rakaat? 2. Salatnya 2 rakaat dan ringan. Ya. Setelah Al-Fatihah, rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Kemudian setelah rakaat kedua, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca apa? Al-Ikhlas sampai selesai. Kemudian sampai tasyahud salam, ya. Kemudian tidak ada doa sama sekali. Ini disebutkan sama Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan ulama yang lain. Di situ antum nggak doa. Jadi selesai supaya cepat diberikan kesempatan bagi yang lain, ya. Apalagi selfie-selfian, ya. Itu lebih parah lagi. Ayo selfie doa. Nggak ada, ya. Bisa menghapus pahala kita, karena ria kan, ya. Nah, kemudian setelah kita Bapak Ibu sholat 2 rakaat, ingat nih Bapak-Bapak, ininya ditutup lagi ya. Iya. Setelah sholat 2 rakaat, kita minum air zam-zam. Biasanya air zam-zamnya belakang, ya. Minum, membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan min kulli da'in. Kemudian kalau bisa diguyurkan, dimandikan gitu, dibasahi. Kita kata Rasul, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat kita meminumnya. Jadi kita niatkan apa, mudah-mudahan Allah kasih. Ya, misalkan mau niat sehat, minum, ya, supaya sehat. Nah itu ya. Berdiri Ustaz minumnya. Hah? Duduk, bagusnya duduk. Kalau misalkan nggak bisa duduk, berdiri. Nggak apa-apa. Sholatnya? Minumnya bebas. Sholat iya, harus menghadap Ka'bah. Kalau di sini penuh, di mana saja boleh. Oh iya. Tidak harus ya? berdekatan dengan Maqam Ibrahim ya? Tidak harus. Ya. Kalau kondisinya penuh, dan biasanya penuh memang. Ya itu kalau sholatnya agak jauh lagi, Boleh. boleh ya? Yang penting sholat 2 rakaat. Oh, nanti sejajar dengan Ya. ini yang boleh Ya. tahu Ustaz ya? Ya, tapi kalau misalkan tidak bisa sejajar, boleh di mana saja Bapak. Boleh di mana saja. Baik. Selesai sudah ya? Ada yang ini, ada yang ngompol di mana tuh? Habis doang selesai mau sholat di depan Maqam Ibrahim ngompol. Ngompol? Iya, boleh. Oh, gitu. Yang tua-tua ya. Kalau bisa ganti-ganti. Ini kita berada di sofa. Ketika kita jalan dan mendekati naik bukit sofa, kita baca apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, segitu boleh, sampai akhir juga boleh. Coba baca.
Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sekali lagi. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sekali lagi. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Jadi inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ihtamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Baik, sekali lagi. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kita baca abda'u bima bada Allahu bihi. Sekali lagi supaya lancar. Abda'u bima bada Allahu bihi. Sekali lagi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Sekali lagi ya. Dari awal. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bihi. Sudah baca itu, kita menghadap ke Ka'bah, Bapak Ibu. Ya, menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Hafal? Kalau enggak hafal nanti dihafalkan ya. Ya. Itu dibaca 3 kali Bapak Ibu. Ya, nanti gampang itu, nanti ditulis ya, atau nanti anak share lah di atau ya. Oh ya, buku. Ya, nanti ada bukunya di buku saja situ Pak. Banyak ya. Nah, sekali lagi ya. Ikutin saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Diselingi doa 2 kali. Setelah Bapak Ibu baca, ya perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wahda wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Bapak Ibu melihat ke Ka'bah, kemudian mengangkat 2 tangan. Angkat 2 tangan dan di sini doa. Dan doanya mustajab Bapak Ibu. Ya, jangan buru-buru di sini. Kita doa. Doa yang pertama kali kita doakan, kita minta sama Allah agar Allah sayangi kita, agar Allah rahmati kita, agar Allah masukkan kita ke surga, agar Allah selamatkan kita dari api neraka. Karena kita nggak mungkin sanggup menahan panas api neraka. Kemudian kalau Bapak Ibu mau minta dunia boleh, ya minta dimudahkan urusan dunia akhirat, agar anak-anak jadi soleh dan soleha. Nambah motor boleh nggak? Boleh, minta motor di situ sama Allah. Ya, minta di urusan dunia boleh, ya. Doa. Selesai doa Bapak Ibu, khusyuk doanya. Ya, doanya khusyuk. Selesai doa, baca lagi. Allahu Akbar, ikutin saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Ini yang kedua ya. Baca doa lagi Bapak Ibu. Ya, doa. Ya, doa apa saja ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh ya. Kemudian Allahumma qini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Boleh. Misalkan ya Allah urzuqni, misalkan Allah kasihkan aku rezeki, ya kan? Bisa bahasa Indonesia ya. Ya Allah, Engkau maha pemberi, misalkan. Engkau maha memberi rezeki.
ana minta rezeki ya Allah. Allah mudahkan ya Allah, kan gitu. Urusan dunia dan akhirat ana. Ya, begitu ya doa ya. Ya Allah, ana ingin punya motor lagi. Gitu boleh. Ya. Ya Allah berikanlah motor. Ya. Mobil juga boleh. Pesawat boleh nggak pesawat? Oh, ya. Parkirnya terserah itu. Gak usah mikirin parkir. Ya. Baik. Kesempatan doa di sini ya. Baik, kita baca lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wahazamal ahzaba wahda. Selesai, ini ada doa lagi. Doanya 2 kali di sela-sela itu. Baik, kita jalan ke Marwah. Ya. Ketika kita sampai sini doa, itu waktunya kan panjang. Sedangkan jamaah itu luar biasa. Iya. Apa diseduskan gitu. Iya. Bolehkah sambil jalannya doanya sampai ke lampu hijau gitu? Baik. Enggak. Jadi kalau misalkan penuh, ya, terutama di Marwah, memang ini pertanyaan bagus sekali. Terutama di Marwah, Bapak Ibu siapkan doa terbaik. Ya, doa yang Bapak Ibu inginkan doa. Tapi ingat, ada waktu insya Allah. Ada waktu baca itu 3 kali, diselingi dengan doa. Misalkan Bapak Ibu ingin apalah yang paling Bapak Ibu inginkan, doa di sini. Ya, kalau misalkan ada kesempatan panjang-panjang, Anda pernah perhatikan doanya Syekh Ibrahim Ruhaili di Safa dan Marwah sangat panjang, beliau khusyuk sekali. Karena apa? Sendirian. Ya, iya. Jadi kalau sama 2 orang, 3 orang kan kita bisa nyempil doa, gitu ya. Makanya kita belajar Bapak Ibu seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa umroh sama siapapun. Nanti kedepannya Bapak Ibu mau umroh sendiri udah bisa. Umroh sendiri bisa nikmat. Kita umroh sendiri, itu kita mau doa selama-lamanya enak, ya. Seperti itu. Baik, barakallahu fiik Bapak Ibu. Masya Allah, syukran. Cleo Pak, Cleo. Rodok maju, rodok maju, main pinggirin dhuwur, munggah. Neng gon watune, neng watune Sekarang Bapak Ibu ya. Yang agak kecil baca doa di mana Pak? Jalan. Ya. Nah, di antara tangga hijau satu ke berikutnya lari-lari kecil Pak. Ya. Nah, dari tanda hijau ini Bapak ke tanda hijau berikutnya untuk laki-laki lari-lari kecil. Ya, sekali lagi. Untuk laki-laki lari-lari kecil, bacaannya Rabbik fir warham innaka antal a'azzul akram. Coba baca sama-sama. Rabbik fir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbik fir warham innaka antal a'azzul akram. Baik, lari ya. Rabbik fir warham innaka antal a'azzul akram. Nah itu ya, bacanya seperti itu. Untuk perempuan tidak lari. Untuk perempuan tidak lari. Ayo kita lanjut. Baca terus ininya Ustaz ya. Baca terus ininya Ustaz. Baca doanya terus sampai sana. Bisa baca, bisa enggak? Oh, enggak ya. Lain kita ya.
Ya. Ketika putaran itu mulai dari kanan atau kiri? Kenapa? Kita mulai dari kanan atau dari kiri? Dari kanan. Dari kanan. Iya. Nanti kanan terus putarannya. Iya. Kalau ini kan apa namanya? Terlalu sempit. Terlalu sempit. Iya. Betul. Kebanyakan orang, Ustaz. Tahan bagus. Baik Bapak Ibu, ya. Sebentar, nunggu mereka mendekat dulu. Silakan Bapak maju ke sini. Asal jangan ke sana. Jangan sampai kedorong. Cukup. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian, ketika naik di Bukit Marwah tidak ada bacaan apapun. Ya. Seperti yang inna safa wal marwata min sya'airillah, kemudian abda'u bima bada'allahu bihi, nggak dibaca. Tetapi bacaan Allahu Akbar baca. Ya, kita menghadap Ka'bah lagi. Ya, menghadap Ka'bah lagi. Perhatikan tadi kita jalannya sebenarnya sebelah kanan ya. Karena ini kan kecil jadi asal jalan aja. Baik, kita baca lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Baik, doa ya, Bapak Ibu silakan doa. Ya. Baik, selesai doa, baca lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Baik, doa lagi. Sudah, baca lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Ayo kita ke sofa lagi Bapak Ibu. Ayo. Ibu duluan nggak apa-apa. Atau laki-laki? Doanya dua. Enaknya laki-laki, ibu kanan, laki-laki kiri ya? Ya. Ibu ke kanan Ibu. Ibu kanan. Ibu kanan. Kanan terus aja. Ayo, terus. Benar. Terus. Benar. Lanjut. Kanan. Yang sebelah sini. Yang sebelah kiri ke kanan. Yang sebelah kiri ke kanan. Yang kiri buat laki-laki. Ya. Dari Marwah ke Safa dihitung lagi 2. Ya. Dari Safa ke Marwah lagi 3. Dari Marwah ke Safa lagi 4. Dari Safa ke Marwah lagi 5. Dari Marwah ke Safa lagi 6. Dari Safa ke Marwah 7. Ketika sudah sampai 7, tidak ada bacaan apa-apa. Selesai. Ada di antara ikhwah, dan ini sering terjadi, karena nggak ngerti, hitungnya dari Safa ke Safa lagi. Ya. Siapa yang pernah melakukan? Ada nggak? Jadi dari sini Safa ke Marwah, ke sini hitung 1. Ini keliru. Kelewatan. Makanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Baik. Kita baca lagi Bapak Ibu, tapi nanti kita satu kali lagi aja ya. Ya, karena saya kasihan sama bapak-bapak. Olahraga Ustaz. Baik. Madep ke Ka'bah lagi Bapak Ibu. Siap. Ya. Baca ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Silakan doa, ya doa. Tanggal 8 Dzulhijjah. Ingat, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Ini ibadah haji. Tanggal 8 disebut tanggal hari Tarwiyah. Tanggal 8 disebut hari apa? Tarwiyah. Ya. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari Id. Ya, hari Id. 11, 12, 13 disebut hari Tasyrik. Ibadah haji itu dari Tarwiyah sampai Tasyrik. Gampang kan? Gampang kan? Gampang. Makanya orang yang bayangkan ibadah haji itu susah, itu karena tidak punya ilmu. Sekarang nih, kalau bapak ibu nanti kalau sudah selesai umrah, bapak ibu haji sendiri bisa. Ya, Ustaz, gimana mau jadi pemimpin? Ya boleh saja. Langsung dulu dari sini pemimpin. Ya, disertifikat dulu. Tapi sekarang bayangkan kita lagi di hotel tanggal 8 Dzulhijjah. Hari apa ya Bapak Ibu namanya? Tarwiyah. Sekali lagi, Tarwiyah. Hari apa? Tarwiyah. Ya. Di hari Tarwiyah, di pagi hari Bapak Ibu, di duha, waktu duha, Bapak Ibu mandi lagi, bersih-bersih lagi, ya, untuk persiapan haji. Di tanggal 8 sebelum zuhur disunahkan Bapak Ibu sudah nyampe di Mina. Ya, apa yang kita lakukan di Mina sebelum ke Mina? Kita di hotel mau ke Mina, baca labbaik Allahumma hajjan. Coba baca sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, dan pakai ini lagi Bapak Ibu untuk yang bapak-bapak. Ya. Jadi ininya kalau bisa haji bawa 2 lah ya. Bawa 2, kalau kotor bisa salin. Kalau enggak dicuci. Kita pakai yang gampangnya saja ya. Gampang, nyaman. Baik. Perhatikan Bapak-bapak. Ya. Nah. Senyamannya Bapak-bapak aja. Begini aja ya, supaya mudah ya. Baik. Sudah pakai ini di hotel, Bapak Ibu mulai baca labbaik Allahumma hajjan. Ya, coba baca sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Kita ulang supaya lancar ya. Sekali lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, kita ucapkan labbaik Allahumma hajjan itu artinya ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Ya. Nah, itu yang kita baca di hotel. Kemudian kita membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Ya. Kita baca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la
nyampe qabla zuhur. Kemudian di Mina ngapain? Di Mina mabit, menetap di sana 1 malam. Apa yang kita lakukan dari sholatnya? Sholat zuhurnya dikosor, tidak dijamak dengan asar. Sholat zuhur 2 rakaat. Nunggu pas waktu asar kita sholat asar. Berapa rakaat? 2 rakaat kosor. Tapi ingat tidak dijamak. Ya, itu yang dicontohkan sama Rasul. Kemudian nunggu lagi maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Dikosor kan maghrib? Enggak 1,5 juga. Ya. Baik, 3 rakaat karena ada orang sesat kosor maghrib. Kemudian kita nunggu sholat isya. Isya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat dikosor juga. Nah, di sela-sela itu ada pengajian. Di sela-sela itu Bapak Ibu boleh nanya, pembimbing apa yang dilakukan, ya. Dan kalau dapat pembimbing yang benar, masya Allah, kenyang kita belajar. Apa saja nanti begini kan. Makanya di sini butuh pembimbing seperti itu, ya. Dan ada kajian. Habis zuhur boleh 10 menit, 15 menit, habis asar juga, supaya semangat, ya. Kemudian minum, tidur. Boleh nggak sholat malam? Boleh. Kalau Bapak Ibu sholat malam, boleh, ya. Tapi persiapan untuk tenaga. Kemudian sampai sholat subuh di Mina, ya. Habis sholat subuh, Bapak Ibu berangkat kemana? Ke Arafah. Berarti tanggal berapa tuh? 9 Dzulhijjah. Sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus pakai mobil nanti berangkat ke Arafah. Ya. Di Arafah Bapak Ibu, kalau bisa sholat di Masjid Namirah, sholat di situ. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat di depan, sholat tahiyatul masjid. Kemudian tunggu zuhur dan asar. Tapi kebanyakan kita nggak ke Masjid Namirah, ke tenda kita masing-masing. Ya, masuk ke tenda, ada tenda-tenda jamaah Indonesia, ya. Ya, jangan sendiri-sendiri takut nyasar. Baik, sekarang sudah nyampe di Arafah. Kalau nyampe yang sebelah zuhur, nunggu zuhur. Tapi baca talbiyah, terus baca talbiyah. Nanti setelah itu Bapak Ibu sholat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar 2 rakaat. Jamaknya jamak apa? Jamak takdim. Asarnya ditarik ke zuhur 2, ya. Nah, itu yang harus paham, ya. Kemudian biasanya di Namirah, di Masjid Namirah ada khutbah. Khutbahnya masyayikh dari Saudi biasanya, kadang mufti Saudi, kadang imam Masjid Haram, ya, yang ditunjuk saja. Dan khutbahnya kan nyampe ke kita. Sekarang kita pakai video kemarin asik sekali khutbahnya, masya Allah. Ya, tapi kita yang di tenda nggak bisa dengarkan karena jauh. Ya, biasanya ada khutbah sendiri. Biasanya pembimbing yang khutbah, ya, atau siapa yang ditunjuk, ya. Nah, itu khutbah di situ, ya. Khutbahnya menjelaskan tentang Islam, ya, apalagi tentang Arafah itu bagaimana dan seterusnya. Khutbahnya nggak banyak-banyak. Apa yang dilakukan? Kita wukuf di Arafah. Wukufnya sampai terbenam matahari, Bapak Ibu. Dan wukuf di Arafah itu rukun haji. Kalau tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Apa yang dibaca ketika
di mana Rasulullah SAW bersabda, bacaan sebaik-baik bacaan di hari Arafah itu yang dibaca oleh aku dan para nabi sebelumku, kata Rasul, ya, adalah la ilaha. Di mana Rasulullah SAW bersabda, bacaan sebaik-baik bacaan di hari Arafah itu yang dibaca oleh aku dan para nabi sebelumku, kata Rasul, ya, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selama kita wukuf di Arafah, baca itu sebanyak-banyaknya dan baca doa sebanyak-banyaknya. Doanya apa saja, dari Al-Quran, dari hadis, kemudian kita doa dengan doa sendiri boleh. Dan di hari itu hari yang sangat mustajab, karena Allah berdoa di hari itu, ya. Jadi doa di situ kebanyakan dikabulkan, semua dikabulkan, ya. Dan wukufnya sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai terbenam matahari. Pastikan jangan sampai keluar dari Arafah sebelum terbenam, redam. Ya, jadi sampai terbenam matahari. Kalau nggak sempat boleh, walaupun sesaat, walaupun malamnya boleh. Nah, jadi wukuf di Arafah itu rukun haji, dari habis subuh sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, Bapak Ibu, kita semua berangkat ke Muzdalifah. Berarti malam tanggal 10, malam tanggal 10. Malam tanggal 10, Bapak Ibu mampir di Muzdalifah. Kalau mau sholat, sholat maghrib dan isyaknya di Muzdalifah dengan jamak takhir. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Kalau Bapak Ibu mau sholat witir nggak masalah, tapi nggak ada kajian-kajian di situ, nggak boleh juga. Makanya ada yang baru itu, sebagai orang bilang kapan kajian sampai subuh di Muzdalifah. Ini baru juga. Justru di malam mampir di Muzdalifah dianjurkan istirahat, tidur. Walaupun sekarang agak susah, ya. Usahakan istirahat. Habis sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, Bapak Ibu tidur di hotel bintang 1000. Ya. Jadi lihatnya langit indah, masya Allah. Ya. Tidur beritakan sebagai rasa kawan-kawan sama kaum muslimin, pokoknya indah. Itu tidur yang paling indah saya rasakan itu di situ. Ya, walaupun nggak di bantal, walaupun nggak di kasur, nikmat, ya. Ya, karena besok mau haji benar-benar, ya, tidur sudah, tidur. Kemudian subuh, ya tidur sampai subuh. Subuh, sholat subuh biasa berjamaah sama kawan-kawan, sama satu rombongan. Di situ ada tempat-tempat buat hajat, ada buat wudhu, ada banyak di situ, ya. Jangan khawatir. Itu di Muzdalifah, ya. Nah, bagi yang tua, perempuan dan seterusnya boleh dahulu berangkat setelah tengah malam itu berangkat untuk ke Mina. Kita di Muzdalifah, ya. Nah, ini yang saya katakan ini yang normalnya, ya, Bapak Ibu, ya. Setelah subuh, Bapak Ibu, setelah sholat subuh, setelah sunat juga, ya. Sholat sunat itu sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh dengan ditinggal. Setelah itu kita berangkat ke Mina, ya. Itu tanggal 10, ya. Berarti tanggal 10, ya, hari Id. Kalau di Indonesia Ramadan, ya, sholat Idul Adha. Orang-orang haji di sana itu baru berjalan dari pada subuh dari mana? Dari Muzdalifah ke Mina. Di tanggal 10 Dzulhijjah kita melakukan 5
disiapkan fisiknya dan mentalnya. 5 hal itu apa? Yang pertama adalah lempar jumrah aqabah. Lempar jumrah aqabah. Yang kedua, menyembelih hewan haji. Dan itu nanti disembelih sama kawan-kawan haji itu ya. Itu Bapak Ibu jamaah tinggal nanti lihat fotonya saja. Oh, hewan haji saya sudah disembelih gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, tahallul. Untuk laki-laki dibotak lagi, ya, atau berumur. Tapi seperti yang saya katakan, kalau umrohnya tanggal 4 saja, datanya mepet, ya, ke hari-hari haji, itu ditipiskan saja merata, ya. Nah, tahallul yang berapa tadi? Yang pertama tadi lempar jumrah aqabah, ya. Lempar jumrah aqabah di mana? Kita ngambil 7 batu yang kecil-kecil begini, kerikil. Dari mana kita ngambilnya? Tidak harus dari Musdalifah. Tapi kalau dari Musdalifah boleh tidak? Boleh. Tapi tidak harus. Juga tidak harus dimandiin. Bajunya apa? Kerikilnya dimandiin, baca-baca. Enggak, kumpulkan saja. Ada komponen sendiri. 7 berapa? 7 batu kerikil. Dilempar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Ya. Habis itu nyembelih hewan. Ada yang nyembelih. Habis itu tahallul Bapak Ibu. Cukur rambut, botak sampai di sini. Lagi-lagi ya. Ibu-ibu potong sesama ibu-ibu. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Ya, setelah tahallul kita ke Mekah. Untuk mengapain? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu boleh pakai pakaian biasa, ya. Tapi kalau mau pakai ini juga boleh. Antum tawaf ifadah. Sebelumnya saya katakan dulu, setelah tahallul Bapak Ibu, ini namanya tahallul awal. Boleh melakukan segala sesuatu kecuali satu hal, yaitu jima. Ya, melakukan segala sesuatu maksudnya pakai pakaian, pakai minyak wangi, potong rambut, gunting kuku boleh, kecuali yang dikecualikan adalah jima. Ya, sampai Bapak Ibu melakukan tawaf ifadah 7 kali lagi, nanti di situ 7 kali lagi. Habis tawaf sa'i. Tawafnya sama kan dengan yang kayak tadi? Sama persis. Sama persis. Ya. Kemudian setelah tawaf dan sa'i, Bapak Ibu berarti selesai melakukan kegiatan di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kegiatan. Jadi kegiatan tanggal 10 Dzulhijjah itu disebut Haji Akbar. Pertama apa? Siapa yang ingat? Lempar jumrah aqabah, menyembelih hewan haji. Kemudian tahallul. Kemudian tawaf. Namanya tawaf apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Ya. Kemudian yang kelima sa'i. Nah, sudah. Setelah selesai tanggal 10, Bapak Ibu balik lagi ke Mina. Selama hari tasyrik 11, 12, 13 mabit di Mina. Tidurnya di tenda. Di tenda Mina. Ada tenda-tendanya seperti tenda Apasan. Ya, Apasan. Ya. Nanti di Mina di Mina ngapain? Ulang kan? Habis tawaf ifadah sa'i Bapak Ibu ulang. Mabit di Mina, maksud mabit itu Bapak Ibu bermalam di Mina lebih dari setengah malam. Kalau kurang dari setengah malam tidak dikatakan lagi. Ya. Misalkan malamnya ada 12, maka harus lebih dari 6
jam. Di situ aja sudah sambil baca Quran, zikir dan seterusnya ya. Di tanggal 11 Dzulhijjah ya, pagi sholat subuh di situ, kemudian nunggu istirahat pas duhur. Setelah sholat duhur, ba'da zawal, Bapak Ibu melakukan lempar jumroh 3, jumroh ula atau jumroh wusta dan umroh akobah. Itu. Jadi lempar jumrohnya kapan? Habis dulu, habis asar boleh tidak? Boleh. Ya, habis asar boleh. Kalau nggak perlu, ada maghrib boleh. Ya, tapi bagusnya harus dulu supaya tenang. Ya. Di mana panas sebentar, ya. Sebentar insyaallah. Sejauh ini pun ada. Dan sekarang teratur alhamdulillah. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, enak. Ya. Nah, tanggal 11, 12, setelah 12 pada duhur Bapak Ibu lempar, boleh Bapak Ibu balik ke hotel. 2 hari saja boleh? Boleh. Ini namanya mengambil nafar awal. Kalau sampai tanggal 13 lebih baik. Ini namanya nafar tsani. Allah bilang di surat Al-Baqarah, "Wa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alaihi." Kalau ingin terburu-buru ambil nafar awal 2 hari 11, 12 tidak berdosa, tidak apa-apa. Ya. Kemudian kalau mau tanggal 13 tidak apa-apa, tidak bagus. Ya. Nah, setelah itu selesai sudah kita ibadah haji. Bapak Ibu ke hotel, makan, minum, tidur, sholat di Masjidil Haram. Ketika mau pulang Bapak Ibu harus tawaf wadah. Tawaf wadahnya sama seperti Bapak Ibu lakukan tawaf biasa. Habis tawaf, sholat wadah. Setelah tawaf wadah, Bapak Ibu nggak boleh tidur di hotel. Langsung pulang. Pulangnya biasa saja, naik mobil. Kemudian, apakah kita mundur Ustaz jalannya? Nah, ya, karena ada orang ya mundur jalannya begini dengan tangan, apa? Ini bid'ah. Ya. Setelah wadah selesai. Itulah tata cara ibadah haji. Nah, yang belum kita lakukan Bapak Ibu adalah lempar jumroh. Kita sekarang akan lempar jumroh di sini. Ya, jumrohnya sebelah sini. Baik. Ya, boleh. Boleh, tidak masalah. Sekarang ini karena banyaknya orang dari haji, juga saya juga mengganggu. Ya. Iya. Iya. Soalnya dari Allah maksudnya usaha. Ya. 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 Kalau ini masih diperbincangkan, ya. Jadi, ya. Berat ya. Ya, kalau seandainya demikian, kalau bisa turun sholat, kalau nggak bisa di mobil, ya, kalau nggak bisa sholat, selama bisa ada waktu tempat yang bisa sholat, seperti itu, ya, kalau itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini haji yang normal ya, karena jamaah kita Indonesia kalau pakai reguler, ya, itu tanggal
Baik. Sekarang Bapak Ibu, kita akan melakukan lempar jumroh. Ya, praktik lagi nih. Panas-panasan Bapak ya, betul ya. Semangat. Ya, kita berangkat ya. Kita sekarang tanggal 8 nih ceritanya ya. Kita baca labbaik Allahumma hajjan. Ayo baca. Habis itu kita ke Mina. Habis itu tanggal 10 ya. Kita akan jelaskan tanggal 10-nya saja. Ya, seginilah ibu-ibu ya. Ini benar nih segini. Bukan segini, bukan. Ya, itu namanya bid'ah. Ya. Ya, jadi segini boleh. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Jumrah Aqabah ini paling dekat ke Mekah. Nah, kita lempar. Ini Pak, tolong. Ya. Kita baca. Maaf. Ya, kita baca Allahu Akbar ya. Allahu Akbar 1. Kemudian 2, Allahu Akbar. Kemudian 3, Allahu Akbar. Kemudian 4, Allahu Akbar. Kemudian 5, Allahu Akbar. 6 ya, Allahu Akbar. Kemudian 7, Allahu Akbar. Nah, itu ya, usahakan masuk ke sini. Masuk ke sini. Dan ini sebagai simbol saja, antum lempar kena sini, insya Allah masuk sini. Ya, baca Allahu Akbar berapa kali? 7 kali. Batunya 7 kali. Ya, jangan 8 kali, jangan 6 kali. Ya, 8 kali bid'ah. Jaraknya segitu ya, Ustaz? Jaraknya bebas, kurang lebih segini ya. Kadang bisa di sana juga. Ya, hati-hati jangan di depan, nanti takut kena kepala orang. Ini setannya. Ya, jadi perhatikan tuh, lempar 1, 2 sampai 7 kali Allah. Ya. Di zaman Nabi tidak ada batu yang dilempar jadi sasaran ya, maksudnya langsung. Nggak ada, iya. Apa itu berarti bid'ah itu? Ada batu? Enggak, tanda aja. Kan orang nggak tahu kalau nggak ada tanda. Oh, itu sebagai tanda doang. Iya. Iya, di situ. Tandanya gimana? Jadi nggak harus kena tembok saja untuk bentuknya dulu. Nggak ada batu lemparannya, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Ya, lempar aja di situ. Aqabah. Kalau Iya. zaman Nabi lempar ke kosong, nggak ada. Iya, lempar aja. Kan zaman sekarang kan semakin tinggi ada tandanya supaya antum tidak salah lempar di mana. Itu saja. Jamaah juga banyak sekali. Iya, nggak harus jemaah kena banyak tembok, Ustaz. sekali. Tidak Kalau harus kena misalkan tembok. nggak ada tanda begini, orang yang baru bingung di mana saya ngelempar nih. Oh, bukan tanda Ustaz, jadi satu pusat buat ngelemparnya. Itu Iya, ada. Oh, zaman dulu ada, di zaman Nabi ada. Ada tentunya. Cuma kan sekarang dipertinggi kan. Saya dengar ada dilemparnya setannya Ustaz, bukan nggak ada. Hah? Siapa yang bisa ngelihat? Antum nggak usah mikir susah-susah. Ya, aja sudah. ya, nggak usah mikir susah-susah. Ya. Baik. Perhatikan habis lempar jumroh Aqabah, ya kita melakukan apa tadi? Menyembelih hewan haji. Ya, itu sudah ada panitianya. Kemudian yang kita lakukan cukur, tahallul. Ya, tahallulnya bisa di salon, bisa sesama kita. Cukur aja. Kalau antum bawa alat cukur tuh enak. Seret sesama, ya kan? Kemudian habis itu kita ke Ka'bah, ke Mekah untuk melakukan tawaf. Pakai baju biasa boleh. Lempar masih pakai ihram. Kalau Aqabah ya, masih pakai ihram. Kemudian setelah tahallul, Bapak boleh mandi, boleh pakai minyak wangi dan seterusnya untuk ke Mekah, tawaf ifadah. Tapi biasanya ya, itu kita balik lagi ke tenda itu jauh. Ya, inisiatifnya kita langsung saja ke Mekah, pakai baju ihram. Karena kalau balik lagi capek lagi. Ya, belum macet. Nah, kita tawaf. Setelah tawaf, kita sa'i seperti biasa dan bacaannya persis sama. Kemudian malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13 kalau ngambil nafar thani itu mabit di Mina. Kemudian tiap harinya kita ngelempar jumrah ula setelah duhur ya. Setelah duhur ula, wusta dan Aqabah kubra. Ya, kita ke sana. Sekarang kita sudah selesai, kita tanggal 11 nih sekarang ya. Ayo. Tanggal 11 Dzulhijjah. Ini ya jumrah namanya jumrah ula.
atau jumrah sughra ya. Yang paling pertama yang dilempar setelah kita melakukan sholat zuhur ba'da zawal. Dan biasanya Mekah itu sebelah sana tuh. Ya. Nah, kita di sini. Ya. Kemudian kita lempar 7. Kemudian yang tengah lempar berapa? 7. Yang terakhir lempar 7. Jumlahnya berapa? 21. Ya, baca Allahu Akbar. 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 Nah, selesai. Selesai melempar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan cari tempat kosong, menghadap kiblat, berdoa. Ya. Dan doanya itu Rasul pernah melakukannya sepanjang membaca surat Al-Baqarah. Itu. Panjang kan? Panjang. Iya, Masya Allah. Ya. Itu di hari 11. Ya. Doa, Masya Allah. Dan kita doa di situ. Doanya mustajab. Ya. Kemudian setelah doa kita ke Jumrah Wusta. Ayo kita jalan ke Wusta. Ada bacaan Ustaz ya? Apa? Nggak ada bacaan. Nggak ada bacaan. Nanti bawa Bapak lihat bendera jamaah kita, Pak. Sudah ada salam kuning kan? Lihat yang kuning-kuning itu jamaah kita, Pak. Yang nggak kelihatan itu jin. Dan gitu lagi ya. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi lemparnya nggak harus cepat ya. Yang penting kena sasaran. Jangan buru-buru juga. Allahu Akbar. Dah. Satu lagi. Allahu Akbar gitu. Supaya tidak berceceran. Juga supaya tidak kena kepala orang. Karena di depan ada orang-orang nanti. Ada yang mau dekat. Kadang kalau lempar cepat kena kepala orang, aduh meledak. Nggak ada yang bocor. Ya, dan di sini perhatikan Bapak Ibu. Seandainya kita nggak bisa doa panjang, ya karena berdesakan dan sesak, cepat saja doanya. Karena kalau tidak, takutnya jatuh keinjak-injak. Dan di sini banyak yang meninggal. Ya, banyak kejadian, banyak yang celaka dan meninggal. Ya, makanya itu harus diperhatikan. Kemudian juga kata ulama, kita ketika lempar jumrah itu pakai bawa secukupnya aja, jangan bawa barang-barang. Ya, yang celakanya itu karena bawa barang-barang berat. Ya, baik. Selesai sudah Bapak Ibu, selesailah ibadah untuk haji. Ya, karena kita mau ngambil nafar awal. Kita sebelum terbenam matahari harus sudah meninggalkan ini. Ya, kita kembali ke hotel. Sudah selesai. Itulah ibadah haji Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian di Mekah ngapain? Nunggu untuk pulang. Bapak Ibu boleh tawaf sunnah, ya, tawaf sunnah aja. Tawaf sunnah. Perbanyak sholat di Masjidil Haram. Kalau mau belanja-belanja silakan. Ya. Dan itu belanja tuh ibu-ibu pada suka tuh tawaf di situ tuh, di sekitar pasar situ. Tiba-tiba itu yang namanya koper udah pada gendut, ya. Hah? Oh, kalau kita mau badalkan, kita badalkan satu saja. Kita nggak bisa kita haji kita badalkan sekaligus. Ya, waktunya ya pas tadi. Iya. Jadi badal, oh iya. Maksudnya kalau badal haji ya, itu kita sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan untuk satu orang saja, gitu. Tapi kalau untuk lempar jumroh tadi, kalau ada yang sakit atau nggak kuat bisa dibadalkan, diwakilkan. Misalkan kemarin Ana bisa mewakilkan orang sakit, kawan Ana nggak bisa tutur kaki, nggak bisa, gitu. Orang Malaysia sama istrinya juga. Gitu. Jadi Ana mau bantu berapa tuh, banyak tuh. Ya, satu habis pertama saya dulu. Kalau membadalkan itu satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kita niatkan untuk si fulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian begitu juga 2, begitu juga 3. Seperti itu. Ya.
Yang dibadalkan perlu membayar dam lagi juga nggak? Enggak, karena dia sakit ada uzur. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Iya. Lempar jumroh sebelum zuhur ada ikhtilaf antara ulama. Jumhur ulama mengatakan harus setelah zawal. Memang orang-orang Indonesia banyaknya qabla zawal. Ya, itu dia. Jadi jumhur ulama ba'da zawal. Antum ba'da zawal saja. Ya, kalau perbedaan ulama banyak, tapi kita ngambil yang sunnahnya. Makanya kan Anda bilang di depan, kita harus sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak yang melakukan ibadah haji ngambilnya ingin keringan-keringan gitu. Ya, baik. Selesai Bapak Ibu semua, ya kita selesai nih. Kita kalau sudah mau pulang ke Indonesia, kita melakukan tawaf wada. Ya, tawaf wada itu namanya tawaf perpisahan. Tidak boleh kita meninggalkan Mekah kecuali kita tawaf wada. Kecuali bagi wanita yang haid. Wanita yang haid tidak harus tawaf wada. Ya. Kalau wanita yang tidak haid dan laki-laki itu tawaf wada dulu. Kemudian yang perlu diperhatikan, banyak yang salah melakukan safar ke Kornes. Kemana itu Kornes tuh? Jeddah. Atau ke Taif sebelum melakukan tawaf wada. Ini keliru. Nggak boleh. Ya, karena sudah lepas tuh. Ya, dari kota Mekah harus wada dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tawaf wada dan tawafnya sama, ya, kita pulang ke Indonesia. Ya. Koper-koper sudah disiapkan? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Kalau sudah, kita pulang sekarang. Ya. Ya, mau jam-jam jangan lupa ya. Pasangannya udah ini masing-masing udah ada. Baik. Bapak Ibu sekalian, Anda kira cukup? Alhamdulillah. Ada gambaran dikit lah ya tentang ibadah haji. Prakteknya seperti itu dan sangat mudah. Sangat mudah. Yang sulit itu yang repot kalau Bapak Ibu bawa doa-doa sampai segini nih. Ya, harus begini, harus begitu. Itu susah ya. Sebenarnya mudah saja. Nah, baik. Bapak Ibu, dengan selesainya kita tawaf wada, selesai juga acara praktek ibadah haji kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, aktivitas dari pagi ini mendapatkan ridha Allah. Amin. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan dari tenaganya, ya, kemudian sumbangsi pikirannya, salnya juga, masya Allah. Tadi saya datang ke sini itu jamaah saya bukan, ini bukan, ini jamaah orang ya, karena rapih, masya Allah. Sebenarnya umrah atau haji, ya, amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa umrah atau haji, amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan, amin. Ya, dan saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dipanjangkan umurnya dalam taat, ya, dimudahkan untuk haji dan umrah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semuanya yang telah Bapak Ibu lakukan, ya, dan semoga semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi. Haji lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di sana nanti. Ya. Sekarang karena sudah panas, anak kira cukup, tapi masalah alhamdulillah hari ini nggak terlalu panas ya. Haji mabrur, ya. Dapat haji mabrur. Insyaallah dapat haji mabrur ya. Jadi siapa aja pertanyaannya ditanyakan di majelis nanti. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Ya. Hati-hati pulangnya. Ya, pulang dengan selamat. Ya, ketemu lagi sama keluarga, istirahat ya. Dan saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.